Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bakal lanjut eh, bikin namanya LDAP server ya. Nah, kita bakal gunain Linux client, Linux server 1. Jadi kalau kalian yang cuma gunain satu laptop bisa di sini saja LDAP server. Kemudian ini sebagai LDAP client. Oke, oke. LDAP itu apa? LDAP itu adalah protokol digunakan untuk menghubungkan klien dengan server directory. Berkata ini adalah server directory-nya ya, yang mengolah segala macam, mulai dari itu user, kemudian autentifikasi klien, menyimpan dan mengambil data, mencari data. Intinya di sini sistem kontrolnya di sini. Jadi ntar ada user di sini, ada list user di sini, kita akses di sini. Kalau sebelumnya kita bikin user misalkan di satu PC ya di sini aja ngaksesnya. Nah, kita nggak punya sistem kontrolnya karena sistem kontrolnya misalkan hanya di server. Nah, sekarang sistem kontrolnya ada di LDAP server. Jadi autentifikasinya nanti misalkan kita bikin user satu di sini, kita ntar autentifikasi langsung ke sini. Jadi ntar di sini bakal bisa login dengan user satu. Jadi satu kontrol autentifikasinya. Nah, di situ juga ada pengaturan soal apa namanya? Ada pengaturan soal letak penyimpanannya segala macam. Jadi kita nggak perlu misalkan server ini harus bikin 1.000 user. Kita bikinnya di sini juga bikin 1.000 enggak. Kita bisa autentifikasinya di satu server. Oke. Nah, LDAP itu menggunakan protokol TCP dengan port aksesnya 389 itu yang nggak dienkripsi dan yang dienkripsi itu di port 639. Oke. Pertama kita harus menginstal service LDAP-nya ya. Ya kita ke Linux Server 1. Eh, kita ke Linux Server 1. Sorry. Salah. Oke. Oke. Dia eh, ada yang harus diinstal itu adalah slapd dan LDAP utils karena kita menginstal membutuhkan itu. Jadi kita butuhkan apt get install slapd dan LDAP utils. Jadi ada dua paket yang bakal kita install. Oke, depen. Oke, ini error broken package. Depen ke sini. LDAP 2 tipe. Kita hapus dulu kayaknya. Apt get pur. Ini kalau yang error bisa dihapus saja. Lib LDAP 2.4/2. Oke, kita hapus. Udah, coba apt auto remove. Apt get auto remove. Kita auto remove dulu. Nah, baru kita install lagi LDAP-nya. Oke. Oke, bisa. Oh, harus masukkan Debian 1. Debian 1 saya belum saya masukkan. So, sorry. Setting. Ini udah ada nih. Pas saya pindahin. Ini ada. Oh, enggak, dia tadi install rupanya. Sorry. Saya kira dia nggak ada. Oke. Nah, di sini administrator password ini adalah password administrasinya. Ini harus kalian ingat. Nah, di sini saya pakai skills 39 password saya ya. Oke, ingat ini harus kalian ingat. Kemudian confirm. Ini buat password LDAP-nya. Harus kalian ingat saya pakai passwordnya skills 39. Oke. Kita tunggu instalasinya.
Saya login dulu aja sambil nunggu itu. 9. Oke. Ini memang lumayan lama instalasinya karena memang dia banyak. Oke. Ingat ya, kalian harus pastikan koneksi antara Linux kalian dengan Linux server ini bisa terhubung ya. Linux server 1 pastikan dulu sambil nunggu itu. 172.2. Oke, nyambung. Pastikan dia nyambung aja. Oke, udah kelar. Coba dpkg min l slap d. Oh, slap d. Ya, udah keinstall ya. II statusnya itu berarti udah keinstall. Oke, sekarang kita konfigurasi filenya. Filenya ada di etc ldap.conf. Jadi kita pengaturan nano file konfigurasinya di sini etc ldap.conf. Nah, ini dia. Nah, di sini kita pengaturan base dan URL-nya. Base URI. Nah, di sini kita DC. DC itu adalah domain control-nya, itu adalah juara LKS. Oke, domain control-nya adalah LDAP. Karena kita ntar servernya ada di sana. LDAP. Kemudian domain control ini levelnya, karena kalau kita ingat kita pernah bikin apa namanya nih, ns lookup ldap.juara.com, juara lks.net kalau nggak salah ya. Nah, ini domain control pertama itu ldap, kemudian kedua juara lks, kedua adalah net. Nah, jadi ini pendefinisian seperti itu. Jadi ini alamatnya di mana? Juara LKS, DC sama dengan net. Oke. Kemudian URL-nya ldap juara lks.net. Nah, ini example-nya, masternya itu ldap juara lks.net. ldap. Nah, portnya tetap 666 ya. Juara lks.net. Sorry. Oke, kalau sudah kita kontrol X. Sorry. No dulu, yes. Ini masih ada yang harus kita. Sorry, ada yang masih salah sepertinya. Cek base juara LKS, ldap juara lks.net, nggak ada masalah, udah coba. Nah, selanjutnya kita rekonfigur ya. Caranya kita klik dulu dpkg rekonfigur slap d. Kok nggak ada? Rekonfigur dpkg command not found. Hah? Kok komennya not found ya?
Kenapa ya? Figure not found. Kita coba cek, kayaknya petnya masalah. Oke. Oh iya, saya ada di sbin harusnya. Oke, kita perbaiki, kita pindah ke direktori depan, ke root ya, ke direktori root. Nah, kita edit nano bus rc. Ini kita tambah export kemudian pet export pet pet kemudian kalau nggak salah sama dengan sbin dollar pet. Jadi jangan lupa di petting ya. Kalau salah seperti ini. Bukan titik koma, titik 2 kalau nggak salah. Oke, Ctrl X, yes, enter. Coba kita restart. Di Debian 10 memang bagian dari petnya itu sbin-nya nggak dimasukin ya, jadi perlu diperbaiki. Bentar. Oke, kita coba lagi. Echo dollar pet. Sorry. Oke, user belum, salah ini. Masih salah. Oke. Nano bus rc export pet sbin yang contoh sebelah dollar pet. Udah nih. Coba kita coba lagi. Echo. Oh, sudah ya ini, sudah. Oke. Oke, coba kita sekarang dpkg reconfigure slapd. Ah, ya. Sorry. Kita masuk dulu. Oke. Nah, di sini kita bakal pengaturan slapd. Ingat, kalau yang nggak ada komennya, dia itu letaknya ada di sbin ya. Sbin kalau kalian, ini saya liatin di Linux router ya, dia itu kalau kalian echo pet nih. Nah, ini dia. Ini adalah binary tempat kita membaca filenya. Jadi misalkan ada binary file yang kita komen-komen kita, misalkan komen if config API, nah itu ada di binary-nya. Nah, binary-nya itu letaknya di mana? Kalau nggak kita definisikan path-nya, dia nggak bakal kedetek komennya di Linux itu. Jadi di sini harus ada sbin. Nah, seperti ini. Nah, di Debian 10 ininya nggak default sepertinya. Maka dari itu perlu kita path-nya perlu kita tambahin ini. Oke, sbin ditambahin $pet sebelumnya. Oke. Nah, di sini ada pengaturannya. Pilih no. Pertama pilih no. If you enable this option. Oh, pilih no. Jadi ini buat option awalnya. Tuh. Oh, nggak jalan. Mana dia? Lah. Nah, ini domainnya kita pilih. Ini jangan salah ya. LDAP juara lks.net. Domain name-nya LDAP juara lks.net. Oke.
Organization name-nya kita pilih Juara LKS. O-nya LKS, kemudian administratornya tadi adalah skills 39. Ini harus sama punya kalian ya, yang juga sama. Oke, kita pilih MDB saja. Oke, di purge kita pilih no, jadi database yang nggak perlu dihapus. Move all database, pilih yes. Sebenarnya kalau nggak ada yang udah nggak usah. Oke, dia bakal bikin konfigurasinya. Tunggu. Oke, ini udah. Sekarang coba kita restart dengan service slapd restart. Coba moga service slapd restart. Tunggu sebentar. Lama ya restartnya. Oke, dia sudah. Coba kita cek. Kita cek dulu ya. Dengan LDAP source minx. LDAP-nya rada lambat ini. Sepertinya nggak bisa. Kita cek coba ya. Cut etc resolve.conf. Oh, ini dia. DNS saya belum saya pasang di sini ya. Nano etc resolve.conf. Karena ini di servernya sendiri, saya pasang ini. Jadi ini kan DNS server kan. Nah, karena ini DNS servernya sendiri, saya pasang alamat ini. Kalau sebelumnya kan kita pakai yang ini ya. DNS servernya ini kan 2530, tapi karena DNS servernya ini dia juga DNS server, maka saya pasang 127 ya. 127.001 enter, kemudian ns lookup ldap juara lks.net. Nggak penting. Oh, nggak ada. Kita install dulu apt get install dns utils. Yes. Oke. Lookup ldap.juara.lks.net. Oke, sekarang kita coba lagi yang ldap search. Oke. Nah, ini sekarang baru muncul ya. Nah, ini dia. Ini yang perlu kalian perhatikan adalah di sini. Di sini DC-nya ldap, kemudian JT-nya juara LKS, kemudian DC adalah net. Ingat ya.
Kemudian juga ini ada admin. Ini buat administrator, deskripsinya LDAP administrator. Jadi kita baru punya dua, yaitu domain kontrolnya dengan administratornya. Oke. Nah, langkah selanjutnya, karena ini kan kita baru konfigurasi di sini. Nah, langkah selanjutnya kita konfigurasi biar kita bisa pengaturannya lewat web base.